Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok DOR dan kami di sini ingin mempresentasikan mengenai TK 8. Boleh di next, Mat? Eh, Perkenalkan saya Abram Adrian. Saya Irgi Rabani. Saya Haikal Gifari. Saya Sultan. Boleh di next, Mat? Oke, jadi eh, tugas di sini itu diminta untuk membuat sebuah program dengan struktur switch case dengan rincian ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta exitnya. Lalu setelah pengguna nanti memilih suatu opsi yang ingin dipakai, program akan meminta dua angka yang ingin dihitung nantinya. Program akan berjalan hingga eh, pengguna memilih angka nomor 5 untuk keluar dari program tersebut. Next, Mark. Dari pembagian tim kalau saya di sini, Abraham Adrian membuat PPT dan finishing, Irgi Rabani membuat PPT dan function pembagian, Haikal Gifari membuat function perkalian, membuat repository dan merapikan program, Muhammad Rafi membuat function penjumlahan, membuat loop di program dan merapikan program. Sultan Randy membuat PPT dan membuat function pengurangan. Berikut adalah bagian untuk workflow team leader. Oke, jadi ini workflow team leader. Jadi saya sendiri Haikal itu nge-initial commit sama bikin struktur code. Itu di atasnya ada team member yang commit sama pull request juga. Ini selanjutnya ini workflow team member. Ini ada 6 aktif pull request. Itu ini berapa kali nge-clone. Ini jumlah branch yang kita bikin. Ini buat nge-commit. Berikut merupakan code dev dari kode yang kita buat. Nah, di sini kita mempunyai beberapa function buat setiap penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pertama, ntar bakal ada 2 loop buat struktur simpel kalkulatornya. Ntar ada option 1 sampai 5, 1 add, 2 subtract, 3 multiply, 4 divide, 5 exit. Ntar ada printf scanf buat enter choice. Untuk case 5 kan buat exit loop dan defaultnya buat invalid input. Dan ketika misalnya kalau user milih buat 5, ntar exit program. Di paling akhir juga ada function definition buat add, subtract, multiply, modify. Oke, di sini kita akan coba buat nge-run code-nya. Oke, di sini kita pilih apa penjumlahan, terus 1 tambah 1 ke pertama.
Nah, hasilnya 2. Habis itu kan bakalan ditanya lagi. Itu karena tadi kita udah bikinnya juga. Yes, iya. Kita coba misal divide 6 bagi 2. Nah, oke, kita coba lagi, coba di run. Misal add 1 tambah 1 value B-nya 1, nilai 2. Coba Y buat nerusin. Itu misal subtract 2 kurang 1. Mungkin itu contoh dari kalkulator yang kita bikin. Mungkin saya bakal lebih ngedetailin code-nya. Kayak yang tadi Irgi udah bilang, tadi kan kita udah naro 5 opsi. Kita taruh di switch case, variable si opsinya, choice-nya. Dari 1 sampai 5, yang dimana 5 itu exit. Jadi sebenarnya yang kita ya. Jadi kelompok kita milih buat mainnya taruh di tengah. Terus kalau ke sini buat division kita juga udah mastiin di mana nilai B-nya itu kalau misalkan 0 kita pakai if statement, dia bakal ngeprint kata-kata division by 0 is not allowed. Terus itu ada continue. Jadi kita kayak nge-skip gitu. Ini kita bisa coba langsung run code-nya. Saya pilih 4. Hanya pun dan ini saya exit dulu. Oke. Misalnya kita mau nambah. Nah, ini buat kalau udah selesai dihitung sama programnya kan programnya bakal nanyain ulang lagi kayak mau lanjut atau enggak. Kalau misalkan kita input selain Y atau Y kapital, misalnya kita input N. Nah, ini kan ada jelas nih, else plus sama dengan 1. Nah, itu tuh buat apa? Buat balik ke programnya lagi. Jadi programnya itu nggak bakal nge-save nilai A. Jadi kita mau input key apa aja. Nah, itu bakal balik dan nggak nge-save
nilai dari A. Jadi bakal nanyain ke user balik mau ngelakuin apa dan nilai A dan B-nya itu di-input ulang. Oke, terus mau jelasin juga kalau misalkan kendala yang kita hadapin itu kita sempat kalau dari saya sempat nggak bisa nge-push code-nya ke Git gara-gara sempat kelupaan untuk save code-nya dulu sebelum di-commit dan di-push. Oke. Dari kelompok 7 presentasi TK08 segitu saja. Terima kasih.